Evil Twin Cinderella. Secara tak terduga di pernikahan saudara perempuannya, dia mengkritik pangeran karena tidak tahu berterima kasih. Dan untuk menyembunyikan kebenaran, peri menggunakan sihir untuk membawa gadis ini ke dalam lingkaran luar angkasa. Tapi itu tidak berhenti di situ. Karena gadis ini mengikutinya dari dunia peri ke dunia nyata. Dan pemandangan aneh sekitarnya benar-benar membuat Siha bingung. Ketika dia melihat sekelompok anak-anak bermain bersama, sebuah buku secara tidak sengaja jatuh di kakinya. Dan ketika dia mengambilnya, dia tidak mengira ini adalah dongeng Cinderella. Tetapi isi di dalamnya membuat perannya marah. Siha kemudian memberitahu gadis kecil itu bahwa kakak perempuan Cinderella bukanlah orang yang kejam. Tapi gadis itu tidak percaya. Membuat Siha sangat marah sehingga dia harus berbalik dan pergi. Dan memperhatikan pakaian cantik yang dikenakan Siha. Gadis kecil itu berlari mengejarnya dan bertanya apakah dia seorang putri dalam dongeng. Dia bahkan terus mengajukan pertanyaan lain saat dia mengikuti di belakangnya. Tetap Siha hanya ingin kembali ke dunianya sendiri. Namun, gadis ini salah mengerti apa yang dia maksud. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa dia akrab dengan kota ini. Dan dia pasti membantunya menemukan jalan pulang. Tapi gadis ini adalah anak pengembara. Karena itu, Siha harus mengikutinya untuk pergi ke bawah jembatan. Dan gadis itu masih terus mempertanyakan identitasnya. Jadi Siha menceritakan kisah sebenarnya tentang Cinderella. Bahwa ibunya pada awalnya adalah orang yang mulia. Ketika dia masih sangat muda, ayahnya tiba-tiba menghilang secara misterius. Dan apa yang dia tinggalkan hanyalah sebuah kotak yang bisa bernyanyi. Ibu dari dia juga mengatakan bahwa ayahnya bukan berasal dari dunia ini. Tapi dia hanya orang yang telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa untuk datang ke sini. Sekarang dia telah meninggalkan ibu dan anak dan kembali ke dunia mereka sendiri. Tidak lama kemudian, di bawah pengaturan keluarga, ibunya menikahi seorang pria. Saya juga berpikir bahwa mulai sekarang, saya akan memiliki cinta ayah saya. Tapi tak disangka di mata ayah tiri hanya ada Cinderella. Hal ini membuatnya semakin merindukan ayahnya. Karena itu, setiap hari dia memegang kotak nyanyian yang ditinggalkan ayahnya. Untuk mendengar suara yang berasal darinya. Setelah ayah meninggal, keuangan di rumah juga langsung anjlok tanpa rem. Siha hanya bisa pergi ke gunung untuk mengumpulkan obat-obatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk keluarganya. Pada saat ini sang pangeran lewat. Namun karena tidak hati-hati, ia jatuh dari punggung kuda ke tanah. Siha melihat itu dan berlari untuk membantu. Dan butuh banyak kekuatan baginya untuk menarik sang pangeran untuk bisa naik. Kemudian mereka berdua jatuh ke tanah dan saling tersenyum. Pangeran juga segera suka dengan kecantikannya dan keberaniannya sangat memukau. Jadi pada saat itu dia mengundangnya ke prom. Dia juga berjanji untuk menikahinya. Karena ini adalah peristiwa penting. Ibu dan putrinya menjual semua perhiasan di rumah untuk membuat 2 set gaun. Ketika Siha dan ibunya selesai berganti pakaian, mereka segera pergi, dan meninggalkan Cinderella di rumah sendirian. Tapi Siha tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya. Anda tidak akan mengharapkan itu dengan bantuan peri. Cinderella sedang duduk di kereta labu. Kaki memakai sepatu kaca dan pergi ke tempat prom diadakan. Di pesta dansa, ketika pangeran melihat Siha, dia menatapnya dan mengundangnya untuk menari. Tapi sang ibu tiba-tiba mengetahui bahwa rambut Siha tidak tumbuh dengan baik. Jadi dia menyeretnya ke lorong untuk meluruskan rambutnya. Tapi mereka baru saja pergi ketika Cinderella muncul kembali. Dalam sekejap, penampilan cantik Cinderella menarik semua mata semua orang di sini. Tidak hanya itu, mereka juga memberi jalan padanya secara bergantian. Bahkan sang pangeran benar-benar tertarik pada Cinderella. Pada saat Siha kembali, sudah terlambat, karena sang pangeran kini memegang tangan Cinderella dan menari bersama. Dan dia juga benar-benar melupakan janjinya untuk menikahi Siha. Saat jam menunjukkan pukul 12, Cinderella buru-buru pergi dari tempat ini. Sepatu kaca seperti itu jatuh di tangga. Tidak lama setelah itu, pangeran juga menemukan Cinderella melalui sepatu kaca itu. Dan Siha tidak ditentukan. Jadi dia berlari ke sini untuk meminta klarifikasi pangeran. Tapi sang pangeran bertingkah seolah dia tidak mengenalnya sama sekali. Segera pangeran dan Cinderella juga menikah. Pada saat itu, Siha bergegas masuk dan menyalahkan kaisar kematian adalah pengkhianat.
Tetapi pada saat ini, peri tiba-tiba muncul, dan untuk melindungi martabat keluarga kerajaan, peri tidak menunggu Siha untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi membawanya ke dunia nyata. Dan ketika dia selesai mendengarkan cerita Siha, matanya berkaca-kaca. Melihat ini, Siha menghiburnya dan keduanya perlahan tertidur. Keesokan harinya Siha pergi membeli beberapa pakaian untuk membuatnya terlihat seperti orang-orang di dunia ini. Tapi begitu dia keluar dari toko, Siha bergegas ke jalan. Pada saat ini, truk lain sedang melaju ke arahnya. Ketika dihadapkan dengan dunia yang aneh, sama sekali tidak mungkin untuk bereaksi terhadap benda-benda aneh di tempat ini. Untung mobilnya bergegas ke arahnya berhenti tepat waktu. Jadi tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Tetapi pada saat ini, mobil di sebelahnya bergegas, menyebabkan pengemudi truk memiliki dampak kecil. Siha melihat itu bergegas ke depan untuk membantu. Kemudian bantu pengemudi yang terluka dengan hati-hati. Dan ketika paman pengemudi mengamati Siha dengan cermat, dia langsung merasakan perasaan yang sangat akrab. Adapun Siha, itu benar-benar tidak terduga bahwa paman ini adalah orang yang sangat kaya dan juga ayah kandungnya. Selama percakapan, paman mengetahui bahwa Siha tidak punya tempat untuk pergi. Jadi dia membawanya ke rumahnya dan membiarkannya melakukan pekerjaan di sini. Tapi istri paman dan dua putrinya sangat membenci Siha. Jadi mereka selalu menemukan cara untuk mempersulitnya, membiarkannya melakukan pekerjaan yang paling sulit. Dan Siha hanya harus bersabar karena sekarang dia tidak punya tempat untuk pergi tempo hari. Ketika dia selesai membersihkan rumah, dia tidak sengaja mendengar seseorang menangis di lantai atas. Jadi dia mengikuti suara itu dan pergi ke sebuah ruangan kecil. Dan di lemari yang ditempatkan di ruangan itu, dia menemukan yang sangat aneh. Kemudian dia perlahan mendekatinya. Kalung di lehernya juga bersinar. Tapi Siha tidak memperhatikan hal ini. Kali ini dia membukanya. Objek yang menarik perhatiannya saat ini membuatnya bertanya-tanya. Ternyata itu adalah bola kaca. Dan melalui bola kristal ini dia melihat ibunya. Selanjutnya ibunya memeluk adiknya dan menangis. Keesokan harinya paman juga menemukan bahwa Siha telah memasuki ruangan ini. Jadi dia memberitahu Siha bahwa dia tidak ingin membiarkan siapapun masuk. Dan semoga kalian bisa mengerti. Setelah mengatakan itu, dia segera membawa barang bawaannya keluar rumah untuk melakukan perjalanan bisnis. Ini juga pertama kalinya Siha melihat pamannya sangat marah padanya. Ini juga menyebabkan dia ragu apakah pamannya ada hubungannya dengan dunianya. Selain itu, paman belum lama pergi. Kemudian wanita itu berencana untuk mengusir Siha dari rumah. Jadi dia membawanya ke pusat kota dan menipunya agar datang ke sini untuk membeli sesuatu. Tapi kemudian dia meninggalkan Siha dan gadis lainnya di sini. Pada saat ini, Siha secara tidak sengaja melihat kru film sedang syuting di dekatnya. Dia berpikir bahwa aktor-aktor ini juga melakukan perjalanan melalui udara. Jadi dia pergi untuk menyambut mereka. Kemudian tanyakan apakah mereka tahu cara untuk kembali. Staf di kru film melihat ini dan segera mendekati dan mengajaknya keluar. Dan sambil menatapnya, dia tidak cukup berhati-hati untuk membiarkan dirinya jatuh ke dalam lubang. Saat itu, sebuah ambulans lewat. Salah satu anggota staf melihat bahwa Siha terjebak di bawah dan segera melompat turun untuk membantu. Selain itu, dia harus menggunakan banyak kekuatan untuk menariknya ke atas. Keduanya kemudian berbaring di jalan. Dan adegannya patung ini mirip dengan saat Siha menyelamatkan sang pangeran. Dan keduanya duduk bersama untuk saling bertanya. Tapi mereka tidak cukup hati-hati untuk menyentuh bibir satu sama lain. Siha juga langsung berdiri setelah berteriak. Orang ini tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun ketika orang-orang di belakangnya menabraknya. Menyebabkan keduanya tidak sengaja menyentuh bibir satu sama lain. Jadi dengan panik dia langsung menamparnya. Dan kemudian begitu saja, berjalan pergi. Tetapi setelah dia selesai berjalan-jalan di supermarket, dia menemukan bahwa dia telah ditinggalkan di sini. Di dunianya, ibunya juga diusir dari rumah.